Saya hakul yakin dan berani taruhan bahwa Hasto tidak akan ditangkap. Minimal sampai pilkada selesai. Apa dasarnya itu polisi atau target seorang Hasto gara-gara disertasi? Di mana-mana disertasi itu dijawab dengan disertasi. Betul. Nah, balik lagi ke belakang gitu. Wah, ini Pak Jokowi merancang, ada Bobi, ada Gibran. Lah yang mencalonkan juga kan kayak dulu Mas Gibran kan termasuk PDI Perjuangan. Kenapa dulu nggak masalah, sekarang jadi masalah kan gitu. Internal PDI Perjuangan sendiri kan bagaimana keluarga Bu Mega juga kan dalam semua lini jabatan pemerintahan. Tapi kan itu nggak disebut sebagai kerajaan. Jadi memang antara Koni dengan Hasto ini memang sejenis ini. Sejenis ini. Modalnya tuh modal omon-omon dan modalnya itu modal hoax gitu. Ya. KPK itu sudah punya temuan dari BPK gitu kan. Tapi KPK-nya sendiri gampang karena setiap mau bertindak selalu dihantam tuduhan kriminalisasi terhadap Anies. Terkait dengan proses kriminalisasi Anies. Jadi semua sudah by design. Bahkan kemudian saya mengapa ini informasinya A1 mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Kalau kita bicara Dirty Food Jilid 2 ini, ini kenapa saya sebut Dirty Food Jilid 2? Karena Dirty Food Jilid 1 itu kan dimaksudkan untuk mendelegitimasi Pak Jokowi sekaligus juga mendelegitimasi pasangan Prabowo dan Gibran. 02. Gitu. Ya, 02. Nah sekarang wawancara Hasto wawancara Akbar kepada Hasto dan Koni kemarin, itu tujuan pertamanya saya lihat untuk mendelegitimasi calon-calon yang muncul dari KIM, dari Koalisi Indonesia Maju, yang didukung oleh koalisi besar, yang pada hari ini mendukung pemerintahan Pak Prabowo, gitu. Nah, kata-kata Pak Prabowo ini atau Prabowo ini harus kita sering munculkan, gitu. Karena dalam konteks dialognya Hasto dan Koni, itu nama Prabowo ini cenderung dihindari. Mereka nggak mau menyerang Pak Prabowo, gitu. Mereka nggak mau menyerang 08, gitu. Mereka selalu mengkonstruksi bahwa biang keroknya ini problem utamanya ini adalah Pak Jokowi. Desain 07 gitu desain, desain politiknya lah sutradaranya ini semua gitu. Mereka nggak mau move on dari Pak Jokowi dari 07. Walaupun de facto de jure pada hari ini presidennya adalah Pak Prabowo. Gitu. Nah ini kan aneh kan? Argumentasi Hasto ini kan karena tangan-tangan yang sudah diletakkan oleh Jokowi dari dulu. Termasuk Pak Sigit misalnya. Oke, Pak Sigit itu terpilih dan dipilih oleh Pak Jokowi pada waktu itu. Tetapi kan pada hari ini presidennya Prabowo gitu. Jadi di sini kita melihat bahwa memang dialog ini adalah sebuah political plot atau desain politik. Ini propaganda politik gitu. Yang salah satunya lagi adalah untuk istilahnya mengadu domba Prabowo dengan Jokowi gitu. Mereka they want to make friends with Prabowo dan mau menciptakan enemy-nya adalah Jokowi gitu. Betul. Jadi ini sampah-sampahnya mau dilempar ke Pak Jokowi semua. Nah, ini dimaksudkan untuk mendelegitimasi calon-calon dari Kim. Yang kedua ini pancingan politik. Pancingan politiknya di mana? Pancingan politiknya adalah justru mereka ini mengharapkan agar Hasto itu betul-betul ditangkap dan diproses hukum oleh polisi. Betul-betul ditersangkakan. Iya, ditersangkakan gitu. Nah, kalau sudah ditersangkakan gitu mereka berharap bahwa parcok emosi gitu dengan Hasto gitu. Betul-betul dikasih pasal lalu ditahan, ditangkap. Maka akan segera dibangun sebuah front besar, front oposisi gitu yang mengatakan bahwa ini adalah kriminalisasi. Dan itu nanti akan dikembangkan kepada isu politik gitu. Yang justru energinya itu ingin dibangun untuk lagi-lagi memenangkan calon yang didukung oleh PDI Perjuangan. Khususnya di Jawa Tengah dan di Jakarta. Gitu. Karena kalau di Jawa Timur dan di Jawa Barat itu sudah berat. Karena kandidat dari Koalisi Indonesia Maju, yaitu Khofifah di Jawa Timur, itu sudah leading jauh dibandingkan dengan Ibu Risma gitu. Jawa Barat juga. Deddy Mulyadi juga begitu. Makin jauh lagi itu. Antara Deddy Mulyadi dengan kalau nggak salah calon dari PDI JJ namanya kalau nggak salah itu makin jauh lagi. Jadi ini sebetulnya mau ditunggangi jadi sebuah gelombang politik baru gitu. Walaupun sampai hari ini saya lihat parcok tidak encok. Kalau encok kan marah-marah ngeluh-ngeluh kan gitu. Enggak gitu. Jadi parcok sudah bisa membaca permainan dari Hasto Kristianto gitu. Makanya saya hakul yakin dan berani taruhan bahwa Hasto tidak akan ditangkap. Minimal sampai pilkada selesai. Kalau setelah itu walau alam bisawab. Itu soal lain. Iya, soal lain itu. Tapi yang menarik tuh berkali-kali itu Mas Hasto tuh nyebut soal polisi itu Pokoknya dia membagi ada 3 itu loh. Ada polisi merah putih. Yang itu adalah kubu yang kira-kira searah lah dengan PDIP gitu. Terus kemudian Partai Coklat gitu itu yang Pak Listio Sigit dan pokoknya ini yang dikendalikan oleh Pak Jokowi. Terus yang abu-abu gitu. Jadi dari segi pembacaannya aja kelihatan bahwa ada upaya untuk pengen memecah polisi. Betul. Ya, walaupun istilah polisi merah putih itu artinya kabinet Pak Prabowo. Betul ya.
Nah, sebetulnya saya juga agak heran karena Bang Akbar itu kok menyediakan ruangannya yang ruang podcastnya yang apa ya, yang beliau ini kan latar belakangnya wartawan ya. Menyayangkan memberikan ruang itu karena sebetulnya semua dialog itu didasarkan kepada suatu basis yang sangat lemah. Gitu. Apa basisnya? Basisnya adalah omongan dari Koni Bakri ya. Bukan, nggak ada hubungan dengan Abu Rizal Bakri ya. Betul. Koni Bakri yang mengatakan dia didatangi oleh seorang tadi anggota tadi yang mengatakan bahwa Hasto akan ditersangkakan gitu. Tentu pertanyaannya adalah anggota ini benar-benar ada atau enggak kan gitu kan? Kenapa kita ragu? Karena di masa lalu pun itu yang namanya Koni ini sering bikin cerita kayak begini. Salah satunya soal bagaimana ada penawaran ya dia dengan Rosan itu loh yang dia ditawarin apa tuh saya lupa tuh. Ya pokoknya bahwa narasi dia kan bahwa Prabowo akan sampai 2 tahun. Setelah itu kemudian akan Gibran. Jadi ada upaya untuk Prabowo mau intinya kan begini, dia itu kan mengklaim dia ketemu dengan bukan itu, dia ditawarin apa gitu dengan Rosan. Wamen atau wakil apa itu nanti diperiksa nanti. Tapi intinya begitu dikonfrontasi oleh Rosan, dia tuh nggak berani untuk melakukan proses itu. Bahkan lari ke Rusia. Setelah itu ya. Iya. Ya kayaknya dipolisikan kan sama Pak Rosan ya? Baru mau. Belum ya? Seingat saya baru mau, tapi kemudian tidak dilanjutkan gitu loh. Jadi saya khawatir, ini kan gini, kalau dia sebut nama, dia kan menghindar untuk nyebut nama. Saya khawatir kalau disebut nama, nanti orang itu juga akan membantah gitu loh. Jadi ini suatu diskusi yang dasarnya itu kalau hadis itu lemah ya? Iya betul. Ini lemah. Dari segi rawinya, riwayatnya yang membawakannya itu questionable gitu. Gitu ya. Pertama orangnya pernah punya track record omong-omong kayak begitu, betul. Yang kedua bagaimana kita mengatakan bahwa ini pasti benar gitu. Nah, lebih jauh lagi Mas Hasto pun juga ketika mengatakan bahwa dia itu memang berpotensi ditersangkakan, itu juga argumentasinya lemah. Dia menyebut 2 argumentasi kenapa dia ditersangkakan. Pertama gara-gara disertasi dia. Wah, aneh sekali itu. Nah, memang disertasi dia katakan di situ ini saya baca ya, saya catat supaya jangan salah ya. Karena bahwa Jokowi itu adalah core elemen dari sebuah kekuasaan yang berakar pada feodalisme, kemudian populisme dan machiavellisme. Apa dasarnya itu polisi atau benarnya seorang Hasto gara-gara disertasi? Di mana-mana disertasi itu dijawab dengan disertasi. Betul. Apa urusannya polisi dengan tersinggung gara-gara disertasi? Apa urusannya? Dan tidak ada pernyataan Pak Polisi sama sekali. Nggak ada sekarang disertasinya Hasto. Iya, gitu. Nah, yang kedua adalah dia mengatakan bahwa Jokowi ini karena ambisi kan mau memenangkan Bobi dan yang lain-lain gitu ya. Kemudian ya mau mengatakan bahwa ini mau dibangun jadi kerajaan gitu ya. Nah, ini kan semua proses ini kan dalam kerangka sistem demokrasi ini. Semua dalam kerangka sistem demokrasi. Mas Bobi maju sebagai kandidat, ada Pak Edi Rahmayadi diajukan oleh PDI Perjuangan. Dia sudah bertarung saja gitu loh. Nah, balik lagi ke belakang gitu. Wah, ini Pak Jokowi merancang ada Bobi, ada Gibran. Lah yang mencalonkan juga kan kayak dulu Mas Gibran kan termasuk PDI Perjuangan. Kenapa dulu nggak masalah sekarang jadi masalah kan gitu. Ya jadi memang gimana ya kalau kita lihat ini. Dan yang problematik juga adalah juga ada ini. Dia bilang ada desain pelemahan KPK. Itu sudah direncanakan oleh Jokowi untuk supaya kan dia ditanya itu Pak Hasto ditanya oleh Jokowi soal Bobi dan Gibran maju sebagai wali kota. Mereka lagi diskusi bukan ditanya. Mereka lagi diskusi. Terus kata Pak Hasto, Pak nanti kalau ada gratifikasi apa itu kalau sudah jadi wali kota ini bisa problematis. Dikaitkan dengan desain pelemahan KPK. Terus ini kan Pak Jokowi mempreteli kewenangan KPK supaya Bobi dan Gibran aman. Iya, ini memang semua dibawa ke sana. Gitu. Jadi ini kan dia sebut juga ada siapa tuh saudaranya David di Boyolali maju. Kemudian siapa lagi maju termasuk juga misalnya kayak Pak Ridwan Kamil. Kemudian Pak Lutfi maju. Itu adalah untuk membangun kerajaan gitu. Loh, sekarang begini. Ya di internal PDI Perjuangan sendiri kan bagaimana keluarga Bu Mega juga kan dalam semua lini jabatan pemerintahan. Tapi kan itu nggak disebut sebagai kerajaan. Gitu. Jadi misalnya Mbak Puan, ketua DPR, anggota DPR, anaknya juga anggota DPR. Itu kan nggak disebut sebagai contoh gitu loh. Nah, kenapa Mas Hasto ini kemudian menyebut Pak Jokowi kerajaan sementara Bu Mega bukan kerajaan? Gitu. Jadi intinya sih menurut saya dua argumentasi ini. Maksud begitu jadi delik tersangka gitu. Iya, apa urusannya? Gara-gara menyebut begitu gitu. Iya, kalaupun misalnya Mas Hasto katakanlah misalnya aktif berkampanye di Medan, berkampanye di mana Jogja atau dimanapun, kayaknya selama ini juga nggak ada ya kampanye-kampanyenya Mas Hasto yang jadi soal, jadi problematik gitu. Kok seolah-olah beliau sendiri mengatakan bahwa dia berkampanye itu jadi masalah kan enggak kan? Bu Koni kan bilang gini, itu jadi dia ngasih warning si anggotanya itu ngasih warning. Itu kan calon-calon PDIP juga udah pasti kalah lah itu. Makanya di save aja energinya untuk Hasto nggak
nggak usah ikut belain katanya. Betul. Supaya karena kalau belain nanti karena dia belain calon-calon PDIP itu, dia nanti akan ditersangkakan. Gitu. Ini kan argumentasi yang juga lemah sekali kan. Bagaimana cara mengkonfirmasinya? Ya, selama ini kan kampanye berlangsung sebagaimana yang sudah dijadwalkan. Ya. Jakarta, Mas Hasto juga kampanye, mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Mas Pram berkoalisi dengan siapa? Dengan Anies Baswedan. Kayaknya ini pertarungan biasa, masing-masing mengikuti proses debat kandidat. Lalu masing-masing juga mencari jago. Mas Anies mengkampanyekan Mas Pram, Pak Jokowi mengkampanyekan Ridwan Kamil. Ya kan semuanya kan nanti kembali kepada masyarakat untuk memberikan penilaian dan memilih siapa gitu. Jadi sekali lagi memang kelihatan bahwa ini adalah dirty dua gitu loh. Ini adalah hal-hal yang dikeluarkan dalam kerangka untuk meningkatkan membangun front oposisi, dan kalau misalnya betul-betul diproses secara hukum malah justru akan ditunggangi menjadi isu kriminalisasi gitu loh. Yang diproses secara hukum ininya Mr. Q kan dia punya kasus terkait dengan Harun Masiku. Nah itu juga sebetulnya nggak jelas. Dia kan mengatakan saya ini ada isu-isu tertentu nih yang membuat saya ini. Gini loh, Mas Hasto ini kan sebetulnya memang punya sejarah menyebarkan hoax. Di Pilpres. Dan kita bahas ini berkali-kali. Berkali-kali dibahas di sini kok. Jadi memang antara Koni dengan Hasto ini memang sejenis ini. Modalnya itu modal omon-omon dan modalnya itu modal hoax gitu loh. Nah, balik lagi nih, terpaksa ngulang lagi. Saya juga nggak pernah membayangkan bahwa saya akan bahas ulang ini setelah Pilpres selesai kan dalam konteks pilkada. Bagaimana Mas Hasto menuding saya sebagai apa istilahnya ya, dalang atau aktor kecurangan. Karena saya sudah tahu bahwa perolehan Ganjar itu 17% kan, jauh hari sebelum coblosan gitu. Nah, kita kan mengatakan begini, Mas Hasto ini menyebarkan hoaks sekaligus juga korban hoaks. Karena dia mendapatkan informasi itu kan dari X. Di mana di X itu ucapan saya dalam acara TKD 02 Jakarta yang mengutip hasil survei calon presiden di Jakarta, yang temuannya adalah ya Prabowo Gibran sekian, Anies Baswedan dengan Muhaimin sekian. Lalu yang terakhir yang dipotong itu adalah suaranya Ganjar dan Mahfud itu 17% di Jakarta. Di Jakarta. Pertama itu hasil Jakarta, bukan hasil nasional. Yang kedua itu hasil survei, bukan hasil pemilu. Yang ketiga ini bukan di tempat tertutup gitu kan, itu di tempat terbuka, dan saya juga itu yang merekam itu adalah wartawan gitu. Kemudian ya apalagi ya ini semua sebetulnya menunjukkan bahwa apa yang ditudingkan Hasto bahwa ini desain kecurangan bukan kecurangan sama sekali gitu. Jadi dia keceleknya itu banyak Mas Hasto ini, dan itu juga diulangin berkali-kali, diulangin di media yang satu, diulangi media yang kedua gitu. Jadi Mas Hasto ini memang terbiasa memamah biak. Beliau ini konsumen hoaks nomor 1. Konsumen sekaligus produsen hoaks nomor 1. Yang terbaru ya, yang sebelum ini ya, yang itu loh, dia memutar video rekaman, bukan video rekaman Pak Jokowi itu pidato di depan umum, yang sebenarnya soal apa itu yang katanya ini seakan-akan bocoran. Padahal itu Pak Jokowi ngomong di depan kejaksaan atau KPK gitu kan. Betul. Suka motong konteks beliau ini. Ini sekian yang brutal itu kan istilah dia kepada Hasto kan sekian yang brutal. Karena suka mengkonsumsi hoaks, menyebarkan hoaks, dan suka menghilangkan konteks gitu. Ya, termasuk soal ini yang poin kedua soal kriminalisasi terhadap Anies itu. Betul. Kan Pak Mahfud sendiri menyatakan kan bahwa justru KPK yang gamang. Iya. KPK itu sudah punya temuan dari BPK gitu kan, tapi KPK-nya sendiri gamang karena setiap mau bertindak selalu dihantam tuduhan kriminalisasi terhadap Anies. Ya, ini kan framing yang dibangun oleh Mas Hasto bahwa ini adalah kriminalisasi oleh Jokowi kepada Anies Baswedan. Padahal kalau kita dengarkan Pak Mahfud ya, sumber datanya dari mana? BPK, ya kan? Yang kedua, yang melakukan proses hukum KPK. KPK itu kan lembaga yang berdiri sendiri, bukan lembaga yang dibawa arahan dari Pak Jokowi gitu. Jadi termasuk soal kriminalisasi Anies ini menurut saya sengaja dilontarkan oleh Mas Hasto dalam kerangka apa? Membangun dan memperkuat aliansi antara Anies dengan Ganjar dengan Pramono. Anies dengan PDIP. Iya, jadi balik lagi bahwa Anies yang dulu ya berbeda posisinya diametral dengan PDI gitu. Sekarang sedang disambung-sambungin oleh Hasto karena kepentingan Pilkada 27 November yang akan datang gitu. Tiba-tiba PDI yang dulu lawannya Anies Baswedan sekarang jadi pahlawan, pembela, pendekar Anies Baswedan gitu. Iya. Gitu loh. Gitu Mas. Jadi pertama kita luruskan ya, kalau ini disebut kriminalisasi oleh Jokowi, datanya dari BPK. BPK mengatakan bahwa Formula E itu tidak memenuhi kriteria untuk pembiayaan pendanaan dari APBD ya. Yang kedua yang melakukan proses ini adalah KPK gitu. Yang harusnya adalah lembaga independen. Jadi, dan kalau kita baca konteksnya, bahwa ini menjelang tanggal 27 November Pilkada, Pramono didukung oleh Anies, PDI berkoalisi dengan Anies, dulu Anies adalah lawan dari PDI, ini adalah upaya dari Pak Hasto untuk mempertemukan minyak dan air, gitu.
Jadi ini sebetulnya adalah jurus dari PDI Perjuangan, dari Mas Hasto untuk memenangkan pilkada. Itu sebetulnya kesimpulannya. Dan kalau menurut Mr. Q, jurus itu seberapa efektif sekarang? Jadi kita lihat ini sebagai sebuah move dari Hasto ya untuk terkait dengan pilkada yang sudah mau sebentar lagi ya. Menurut Mas Mr. Q seberapa efektif? Ya kalau kita belajar dari pengalaman di Tivot kan gagal total. Gagal total. Yang kedua, polisi tidak akan terpancing dengan pancingan dari Mas Hasto yang kira-kira tangkap deh saya, tangkap gitu kan. Itu dia kalau mengatakan saya udah siap menyongsong 1 juta peluru gitu. Betul. Saya tahu bahwa saya ini akan menyongsong badai kan gitu kan. Udah gini dia. Gitu. Badainya enggak datang-datang. Angin sepoi-sepoi aja gitu. Ya, badai yang datang cuma dari Mr. Q aja. Dan memang begitu kan yang disampaikan oleh Hasto ini kan opini. Cara melawan opini itu bukan dengan proses hukum, bukan. Lawan dengan opini juga. Dia muncul di podcast, kita muncul di podcast juga gitu.